Halo, selamat pagi. Jumpa lagi kita di cerita keluarga empati dengan tema seksualitas dan autisme. Edukasi yang aman dan tepat untuk anak spesial. Seperti kita ketahui, seksualitas adalah bagian integral dari kehidupan setiap individu, termasuk anak-anak dengan autisme. Pemahaman dan edukasi seksual yang tepat dan aman sangat penting untuk membantu anak-anak spesial memahami perubahan tubuh mereka, seperti mengembangkan hubungan yang sehat dan terutama melindungi diri mereka dari potensi bahaya. Edukasi seksual bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai identitas diri, hubungan interpersonal, dan batasan-batasan pribadi, kebutuhan mereka. Ya, baik. Dengan keluarga empati dalam topik cerita keluarga, seksualitas dan autisme, edukasi yang aman dan tepat untuk anak-anak spesial. Perkenalkan, saya sebagai moderator di sini. Nama saya Satyani Widosari Adiwibowo. Saya adalah dosen dari Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Lalu kemudian izinkan saya memperkenalkan narasumber narasumber kita, yakni Dr. Randa Retno Dewanti Purba, Magister Psikologi Terapan dan psikolog psikologi psychological service. Lalu kemudian untuk narasumber seorang lagi adalah Ibu Ina Nurmala. Ibu Ina Nurmala ini adalah orang tua dari individu dengan autisme yang sedang memasuki masa pubertas. Saya selaku moderator akan memandu acara Zoominar selama 1 jam 30 menit mendatang dengan tema seksualitas dan autisme. Baik, di sini saya ingin menyapa sekaligus menginformasikan komitmen Yayasan Empati, yakni untuk memberikan dukungan kepada keluarga empati melalui gerakan Be Kind, Be Strong. Nah, selama mengikuti Zoominar pada pagi ini, audiens mungkin kalau ingin menuliskan atau ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di chat room Zoom yang nanti akan kami moderasi dan akan kami kurasi untuk ditanyakan kepada narasumber langsung. Oke, baik. Untuk sesi pertama kami persilahkan kepada Ibu Retno ya, Ibu Neno ya. Silakan Bu, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Selamat pagi, Bapak Ibu di webinar pagi ini. Ini apa namanya? Mestinya pagi ini Ya, pagi yang menyenangkan ya. Ini Mbak Ina, saya mau ditanyain, tanya jawab atau saya cerita sendiri? Oh, Mbak Inanya enggak. Gimana Mbak? Mbak Ina, Ibu Satyani. Halo. Iya. Oke. Gimana? Halo, saya nggak bisa dengar. halo, Heeh. halo, iya. Ya. Apakah kita akan bertanya jawab Ya, nanti kita atau eh, eh, atau saya bercerita dulu atau bagaimana? ya, Ibu Ibu Neno, saya manggil Ibu Neno boleh Boleh ya? banget ya. Silakan Ibu bila Ibu mau akan atau Ibu ingin ada pemaparan mengenai seperti apa Heeh. sih Bu seksualitas yang Ya. eh, masa pubertas yang akan dialami oleh anak-anak karena bagaimanapun walaupun kita anak-anak orang tua dan anak-anak Hmm. kebutuhan khusus, Bu ya, tapi Ya. kan mereka akan memasuki usia pubertas itu gitu. Nah, mungkin Ya. ada apa hal-hal yang harus kita Ya. adaptasi gitu mengingat kondisi anak Oke. kita. Ya, Terima silakan Ibu kasih Neno. eh, Bapak dan Ibu, Ibu dan Bapak gitu karena ini hadirinnya juga saya rasa eh, lengkap banget ini ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikaruniai rezeki dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, terutama yang siang ini kita bicarakan adalah yang masuk dalam kategori neurodiverse gitu ya. Jadi kita biasa menyebutnya berada dalam rentang spektrum autistik gitu ya. Nah, eh, kemarin itu saya ketika kita diskusi soal pertemuan hari ini, pertanyaan yang pertama yang ditujukan ke saya adalah gimana sih cara mengatasi mitos dan stigma gitu ya yang sering dikaitkan dengan seksualitas anak-anak autisme atau individu dengan neurodiverse gitu ya.
Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari awal dulu ya, bahwa yang pengertian seksualitas kita juga mesti sepaham tentang itu dalam arti luas dan saya menggunakan bahasa yang sederhana. Seksualitas itu adalah segala hal yang terjadi akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan. Perbedaannya apa saja? Orang dengan jenis kelamin yang berbeda biasanya bisa kita lihat dari perbedaan tingkah lakunya. Kemudian perbedaan atribut yang dia miliki, ya. Apalagi perbedaan pakaian misalnya. Kemudian perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari. Dan di situ juga termasuk adanya apa namanya perilaku-perilaku khusus terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi seluas itu sebetulnya seksualitas ya. Jadi kalau nah terkait dengan seksualitas ini dan juga terkait dengan eh, anak-anak kita pra remaja atau dewasa muda dengan yang berkebutuhan khusus seringkali eh, ada banyak mitos dan ada banyak stigma ya yang dikaitkan dengan seksualitas anak-anak kita. Oke. Nah, sering kita dengar bahwa individu berkebutuhan khusus eh, yang autistik misalnya sering mendapat stigma mereka itu aseksual gitu ya. Jadi sedikit atau enggak memiliki hasrat seksual. Kita juga sering mendengar bahwa individu dengan autisme itu cenderung melakukan perilaku seksual yang nggak pantas di depan umum, gitu, atau agresif, ya. Nah, asumsi-asumsi umum ini seperti memiliki libido rendah, kemudian kurang tertarik pada hubungan romantis, kemudian nggak tertarik tuh sama hubungan intim, gitu. Atau sering dianggap tidak bisa memahami atau menangani hal-hal yang terkait penambahan pengetahuan dalam hal apa namanya seksualitas tadi. Gitu. Nah, jadi karena itu susah anak-anak ini kalau dididik tentang pengetahuan atau perilaku menata perilaku seksualnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu rasanya rasanya nggak begitu ya gitu. Kita yang tiap hari udah dengan mereka gitu ya. Karena pengetahuan anak tentang bagaimana berperilaku yang terkait dengan seksualitas mereka dan bisa diterima oleh lingkungan, oleh orang banyak, itu kan sebagai bagian dari kita mendidik anak-anak ini seperti halnya pendidikan-pendidikan lain. Kita ngajar dia makan, kita ngajar dia apa namanya sopan santun, kita mengajar dia untuk berperilaku sesuai dengan situasi dan kondisi gitu sama. Cuma ini judulnya adalah seksualitas. Gitu. Ya, jadi eh, sebetulnya kalau dari penelitian itu dibilang bahwa seseorang yang menderita, aku pakai kata-kata ASD aja ya, apa namanya autistic spectrum disorder begitu. Orang-orang dengan ASD ini mengembangkan dan mempertahankan tingkat minat seksualnya sama dengan kita juga sebetulnya yang tidak ASD. Gitu. Karena apa? Kan tumbuh kembang kita sebetulnya sama. Kita mengalami pubertas, mereka juga mengalami pubertas. Kita berjerawat banyak pada saat ada perubahan hormonal, mereka juga. Suaranya ketika anak laki-laki masuk ke usia pubertas, suaranya tiba-tiba jadi melengking, nggak enak, mereka juga. Menstruasi juga sama gitu ya. Jadi ada perjalanan atau ada journey yang sama. Begitu ya, ada journey yang sama. Sehingga mitos-mitos yang tadi ada seringkali justru menghilangkan, mengurangi hak anak-anak ini untuk mendapatkan pengetahuan terkait seksualitas atau terkait perilaku yang sesuai dengan kondisi sosial gitu ya dengan kondisi dan konteks sosial mereka jadi nggak dapat karena ada anggapan seperti tadi nggak bisa diajarin gitu ya. Nah itu kita bersepakat di situ. Apalagi ditambah lagi bahwa membicarakan apapun yang terkait seksualitas tabu ya. Nah itu juga jadi hambatan lain. Nah ketika anak masuk remaja
pra-remaja atau remaja, kemudian dia menampilkan perilaku-perilaku yang membuat orang lain terganggu dan membuat kita juga terganggu, kita baru kelabakan gitu. Padahal oh ini harusnya PR dari kecil, nggak bisa ketika pra remaja baru diajarin gitu ya. Nanti Bu Ina akan cerita banyak soal itu ya Bu Ina ya. Jadi eh, saya ambil contoh misalnya pada remaja yang autisme. Nah, memang perkembangan seksualnya menjadi tantangan buat kita untuk membicarakannya secara terbuka di rumah aja, gitu ya, di rumah gitu. Karena bisa jadi antara bapak sama ibu value-nya beda. Ibu bilang, Pak, kayaknya mesti kita ajarin deh. Aduh, jangan atuh ibu, gitu kan. Aduh, tabu itu nggak boleh, gitu kan. Jadi, jadi seringkali perbedaan-perbedaan pandangan di rumah itu juga ikut menghambat anak-anak ini untuk mendapatkan akses ke pengetahuan dan pemahaman sesuai dengan kondisi dia ya tentang seksualitas. Nah, ini ada penelitian ya yang tentang 172 orang dewasa muda, pria dan wanita. Dewasa muda itu 19 tahun sampai 30 tahun kira-kira segitu ya usianya ya. Nah, yang menderita ASD kemudian ditemukan bahwa ini mereka boleh menjawab lebih dari satu jawaban ya. Jadi persentasenya gede-gede. Bahwa ditemukan sekitar 78% itu ditanya ke mereka apakah ingin menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis, jawabannya iya gitu ya. Kemudian 67% menyatakan bahwa iya kami pernah tertarik secara seksual dengan lawan jenis. Kemudian 67% juga mengatakan ingin nggak ada keinginan nggak muncul gitu untuk melakukan hubungan seks ini pada dewasa muda ya jadi mereka sudah memahami ini dan pada orang-orang yang verbal ya. Iya kadang-kadang timbul juga loh keinginan itu gitu. Kemudian itu loh kondisinya yang saya bilang tadi gitu. Ini terlepas dari eh, saya di sini tidak sedang bicara dalam konteks keagamaan ya ibu-ibu itu saya kembalikan ke bapak ibu sekalian di rumah gitu ya tapi bahwa keinginan itu ada gitu kan ini perkara berikutnya adalah boleh tidak boleh sesuai dengan agama tidak sesuai dengan agama dosa gitu kan yang kayak gitu nah itu yang harus kita kelola sebenarnya. Jangan sampai atas hal itu semua lalu kita bilang enggak terhadap semuanya. Malah ketika ditahan itu anak-anak justru tidak bisa mengelola dorongan itu gitu. Kan sebetulnya tujuan kita adalah pengelolaan ya. Nah, jadi memang tantangan utamanya Bapak Ibu sekalian terhadap pra-remaja, remaja dan dewasa muda dengan ASD adalah mereka kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan seksualitas. Informasinya nggak cukup dari kita-kita orang dewasa yang ada di sekitar mereka untuk memberitahu apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Sementara kita juga nggak kenceng-kenceng amat menutup akses mereka ke dunia maya. Yang dia lihat langsung, dia browse, dia lihat adalah perilakunya tanpa bekal penjelasan sebelumnya. Kan ini justru lebih bahaya. Mereka melihat, mereka mengakses dengan pemahaman secukupnya yang ada di kepala. Gitu. Secukupnya artinya bisa jadi kurang ya, bisa jadi kurang gitu, atau bisa jadi nggak tepat. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dalam konteks itu, lagi-lagi kalau ditanyain apa ya gitu caranya, nomor satu edukasi, udah nggak ada yang lain. Dan kita juga tahu bahwa edukasi itu adalah investasi jangka panjang, intervensi yang harus disiapkan oleh kita sebagai orang dewasa. Jadi, sebelum kita memberikan pemahaman dan pengetahuan ke mereka, kita nanya ke diri kita dulu sendiri, udah siap apa belum? Udah siap apa belum menerima sederetan pertanyaan dari mereka gitu kan. Lalu kadang lagi, Bu Neno, anak saya autismenya berat gitu, nonverbal gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Kembali ke prinsip yang pertama tadi, ya, bahwa kita memberikan pengetahuan kepada mereka
seperti dengan menggunakan cara kita memberikan pengetahuan lain selama ini kepada anak-anak kita, baik yang verbal maupun non-verbal. Yang verbal bisa diajak diskusi, bisa diajak bicara. Yang non-verbal kita pikirin kita punya tools apa untuk komunikasi sama mereka. Pakai itu dengan tambahan-tambahan lain yang nanti kita bicarakan. Jadi kira-kira pembukaannya di situ dulu barangkali ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendekatan apa, teknik apa, kita sambil jalan. Begitu. Ya, Saya baik. kembalikan kepada moderator. Ya, Ya, baik, Bu Neno. Terima kasih untuk pemaparan yang ini lumayan membuka ya, karena eh, kita dipersiapkan oleh Ibu Neno bagaimana eh, bahwa anak-anak eh, walaupun anak-anak spesial ini punya ya maksudnya memang bukan kekurangan ya aku nggak pernah bisa bilang itu kekurangan. Menurut saya itu adalah kelebihan, justru itu yang apa namanya kayak eh, spesial. Kita akan selalu menyebutnya itu spesial karena selalu treatmentnya itu akan berbeda, dan itu yang ya, ya berkah yang kita terima ya dari Yang Maha Kuasa gitu. Saya tertarik ini dengan ketika kita membicarakan edukasi bahwa baik anak yang spesial maupun anak yang individu yang kita bisa bilang individu normal normal. ya, Mm-mm, mm-mm. itu kan sama aja, kita tetap ada punya umur bertambah, otomatis hormon juga akan ada perubahan. Nah, untuk edukasi ini kita ya itu sama, siap nggak kita untuk terima deretan pertanyaan baik dari yang verbal maupun yang mungkin non verbal, lebih dari menunjukkan gestur ya kan, Gestur kita juga perilaku ya. perilaku. Nah, ini ada apa namanya, kita mungkin bisa dengar versinya dari Ibu Ina nih gitu, karena kan Ibu Ina dengan individu apa seorang ibu dari individu yang sudah memasuki usia pubertas, mungkin bisa menceritakan pengalamannya bagaimana cara beliau bisa menerapkan edukasi itu, memberikan pengertian sekaligus mungkin ada apa tips yang bisa beliau bagikan pada kita. Mungkin Bu Ina bisa sambil diceritakan, Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi Mbak Satyani, selamat pagi Ibu Neno, dan selamat pagi untuk peserta Zoominar Keluarga Empati hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau berbicara mengenai pemberian edukasi seks kepada anak-anak ya, terutama anak pertama saya, tentunya melalui beberapa tantangan yang dihadapi, dan tantangan ini ada berbagai macam di setiap tahapannya. Jadi untuk tantangan pertama itu diawali pada saat saya mengajarkan 8 kemandirian dasar. Nah, di antara poin di 8 kemandirian dasar ini kan bagaimana si anak mampu memakai atau melepas bajunya sendiri, bagaimana mereka mampu untuk buang air kecil dan besar sendiri, dan yang terakhir adalah mampu mandi sendiri. 3 poin inilah yang menjadi bekal saya dalam memberikan pendidikan seks gitu. Nah, untuk prosesnya jangan ditanya karena anak berkebutuhan khusus, pastinya ada ekstra saya untuk mengajari mereka, dan mereka pun ekstra dalam belajarnya. Berulang-ulang, nggak cukup sehari 2 hari, nggak cukup seminggu 2 minggu, bahkan berbulan-bulan tuh memang harus jujur kita konsisten dan sabar, meskipun mungkin ada kalanya sakit juga saya ya saking kelelahannya gitu. Dan yang kedua, ketika tantangan untuk toilet training sudah mereka lakukan, sudah berhasil, muncul lagi tantangan baru. Jadi awalnya saya ajarkan sebisa mungkin, walaupun mereka mungkin tadinya belum verbal, tetap saya sampaikan secara lisan, karena saya yakin walaupun mereka belum bisa berkomunikasi secara lisan, tapi mereka pasti lambat laun akan paham gitu. Jadi dengan latihan dan latihan gitu. Nah, di situ ketika anak mau buang air atau mandi, saya sounding, saya instruksikan lepas dulu bajunya. Jadi tidak kotor, tidak basah gitu. Sesuai dengan pemahaman mereka secara bertahap ya tentunya. Nah, ketika sudah berhasil toilet trainingnya, timbul nih tantangan baru lagi. Ternyata buka lepas celananya itu atau buka lepas bajunya itu di luar kamar mandi. PR lagi kan. Jadinya ini harus disounding lagi gitu. Satu tahapan udah oke, timbul tahapan baru lagi tantangannya. Disounding lagi. Buka atau pakai bajunya itu di dalam kamar mandi gitu. Jadi lebih detail dan spesifik sesuai pemahamannya sudah bertingkat atau belum gitu. Nah, ketika sudah mulai paham, toilet training oke, terus untuk etikanya
untuk apa namanya lepas pakai bajunya di dalam kamar mandi. Nah, mulai kita lebih spesifik lagi, cuci bersih alat kelaminnya, siram lagi kotorannya sampai bersih. Setelah itu semua udah oke kan, nanti ada keuntungannya nih ketika dibawa ke tempat umum, pastinya mereka sudah tahu batasan-batasannya. Bagaimana mereka harus melepas bajunya itu di dalam toilet, tidak di luar gitu. Jadi apa namanya, saya berusaha untuk mengajarkan budaya malu juga sedikit kepada mereka, bahwa alat kelaminnya harus dilindungi, tidak boleh dilihat oleh orang lain, apalagi disentuh oleh orang lain, itu milik kamu gitu. Jadi dari situ mulai saya tanamkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya paham. Nah, timbullah tantangan baru lagi ini saat ini memasuki pubertas gitu. Baru lagi tantangannya, hormonnya mulai berubah, perkembangan otaknya berproses, emosinya mulai keluar bergejolak. Antipati sekali kalau dinasehati, yang biasanya mengikuti rules tidak mau mengikuti rules gitu, cenderung melawan apa yang kita perintahkan gitu. Dari sini mulai juga tertarik dengan lawan jenis seperti yang Bu Neno tadi jelaskan, nggak cuman individu tipikal aja nih yang bisa tertarik dengan lawan jenis, individu autis pun seperti anak saya juga tertarik kok dengan lawan jenis gitu. Jadi ketika diajak ke tempat pernikahan, melihat penari-penari yang cantik, dia sudah punya orientasi, wah cantik sekali ya kakak-kakak itu gitu. Jadi saya bilang sedikit sesuai dengan pemahamannya lagi bahwa semua perempuan itu cantik. Kalau laki-laki itu tampan. Walaupun dari kecil juga sudah saya berikan masukan ya, tapi kan ini tetap saja berulang-ulang sampai kapanpun rasanya untuk reminder itu tetap berjalan gitu. Ya, ketika dia sudah tahu orientasinya juga lebih pintar nih. Jadi dia carinya itu yang cantik menurut dia itu yang masih muda atau yang sebaya dengan dia. Kalau untuk ukuran mamahnya atau neneknya tidak dikategorikan cantik gitu ya. Jadi sudah sudah ada arahan yang lebih spesifik lagi gitu. Ketika lihat wah ada model iklan di TV langsung otomatis, "Mama, itu dia cantik sekali ya." "Oh iya, cantik perempuan." Saya bilang, "Tidak, itu memang cantik. Nanti kalau sudah besar aku mau menikah." Iya. Jadi sudah hal-hal yang seperti itu, walaupun pemahamannya sebenarnya terbatas, tapi sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Dan inilah yang jadi tantangan saya supaya ketika dia melihat temannya atau melihat wanita lain yang dianggap cantik oleh anak saya, jangan sampai langsung sembarangan menyentuh. Itu kan yang kita jaga gitu, karena memang harus diantisipasi dari sekarang gitu. Karena terkadang ada temannya yang main lawan jenis, menurut dia itu cantik, main dicolek-colek aja. Nah di sini disonding lagi kan. Kalau kamu suka dengan si A misalkan, nggak apa-apa, itu boleh, itu wajar, itu normal, tapi tidak boleh disentuh sembarangan, boleh dilihat saja, tapi tidak boleh disentuh, apalagi dicium ya, saya bilang gitu, karena terkadang di TV itu ketika melihat film kartun seperti Doraemon pun yang sedang kencan, dia udah seneng-seneng sendiri gitu sampai ngomong, "Mama, itu si Doraemon sama si Michan sedang berkencan ya." Berkencan itu apa? Timbul pertanyaan-pertanyaan kritis lagi yang memang saya kasih jawabannya sesuai dengan pemahamannya dia. Kurang lebih seperti itu ya tantangan dan memberikan edukasinya kepada anak pertama saya. Wah, Bu Ina hebat banget ya, karena kita tahu itu ketika sudah anak-anak mengeluarkan pertanyaan kritis itu sudah tantangan sendiri ya buat kita untuk harus kita jawab ya, dan harus harus juga dengan sabar karena kan mereka bertanya berulang-ulang dan dari berbagai segi, dari berbagai sudut pemahaman yang kita kadang-kadang kok dia bisa kepikiran gitu ya gitu. Betul. Nah, kebetulan juga kalau saya share sedikit, kalau anak saya juga kebetulan sudah masuk umur pubertas juga, umur 11 tahun ya. Dan dia itu anak perempuan, dia nonverbal gitu. Jadi dia autis menengah ya, dan gestur yang biasa dia ini kan. Jadi kalau dia melihat ada lawan jenis yang dia tertarik, itu dia akan mendekatkan badannya, dia akan nyender, kadang dia akan menggesekkan kepalanya. Nah, itu kita udah mulai mulai paham gitu. Oh, ini dia tertarik gitu. Cuma nah itu kadang kita memang tantangannya dalam memberitahu kalau ketika kamu tertarik, jangan langsung main nyosor ya istilahnya gitu, jangan langsung main ini gitu. Jadi
kamu boleh ngelihat, mengagumi, tapi eh, jangan langsung didekati gitu. Harus di apa? Harus di eh, ada batasan-batasan. Nah, ini nih tantangan memberi tahu batasan ini yang kita masih eh, perlu diiniin ya, perlu kita kaji lagi. Nah, ini mungkin Ibu Neno tadi Bu Ina tuh menyebut 8 kemandirian ya. Mungkin Ibu Hmm. Neno bisa ngasih ke kita itu 8 kemandirian dasar itu seperti apa aja ya? Karena jujur saya sendiri baru tahu ada 8 kemandirian dasar yang saya pahami itu ada nih, ya itu 3 itu yang saya ketahui gitu. Mungkin Bu Neno bisa ngasih Iya. insight Saya lebih. juga nggak hafal delapannya apa gitu ya. Tapi nggak, artinya gini kan, eh, banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita terima gitu ya. Kemudian untuk memudahkan orang tua, ini kan sebetulnya basic life skill gitu ya, Ibu Ina ya. Nah, kemampuan hidup dasar yang harus dikuasai. Basic life skill ini harus dikuasai oleh kita semua gitu. Nah, tapi kalau basic life skills-nya anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan, antara lain yang disebut sama Bu Ina tadi ketika kecil. Nah, kita juga bisa memilah lagi basic life skills yang yang terkait dengan seksualitas gitu. Bisa dimulai kapan? Bisa dimulai dari anak-anak kecil. Ketika sebetulnya umur 3-4 tahun udah bisa. Umur 4-5 tahun udah bisa ya. Apa aja sih yang diajarin rangkaiannya. Jadi sehingga nanti ketika anak-anak umur 11-12 kita nggak mulai dari nol lagi gitu. Salah satunya itu keterampilan berpakaian misalnya ya kan? Tidak hanya pakai baju aja dia bisa pakai baju, tapi perlahan-lahan kita mengajarkan kepada mereka bahwa fungsi baju salah satunya adalah untuk menutup tubuh. Kenapa tubuh harus ditutup? Gitu. Itu rangkaiannya kan begitu, ya. Lalu dekat itu dengan keterampilan dasar yang lain, membersihkan diri, mandi, gitu kan. Kemudian mencuci kelamin kalau habis pipis gitu ya. Kemudian juga cebok gitu ya kalau habis buang air besar misalnya. Itu kan satu paket lagi gitu. Nah, itu adalah salah sekian dari 8 yang disebut oleh Bu Ina tadi ya. Di anak-anak tertentu sukses 8-8-nya diajarkan. Di anak-anak tertentu hanya 5 yang bisa, yang 3 susah banget. Kemudian kita jadikan PR untuk ketika dia berkembang di kelompok usia yang berikutnya gitu. Bisa aja jadi si 8 ini. Nah, aku justru justru ingin menggarisbawahi yang tadi Ibu Ina lakukan itu ya, mengajarkan mandi, mengajarkan pakai baju gitu. Itu memang kalau dengan individu yang autistik atau dengan anak-anak normal yang usianya masih kecil, cara itu adalah disebutnya sebetulnya kalau bahasa keilmuannya itu discrete trial trainings. Kita memotong-motong perilakunya menjadi perilaku-perilaku tunggal yang mudah dipahami. Kita menerjemahkan mandi menjadi sederetan perilaku yang bisa diajarkan sama anak. Jadi enggak keseluruhan kata mandi, ayo kamu mandi. Enggak, kita bantuin dia. Bahwa mandi adalah terdiri dari sederetan. Mengambil anduk, mempersiapkan baju ganti. Ya, jadi ketika mereka udah menguasai itu, kita maju lagi ke depannya. Misalnya membawa anduk ke dalam dan baju ke dalam kamar mandi. Kemudian memilah lagi, membuka dan memakai baju. Kemudian membuka baju kapan dan memakaikan baju kapan. Nah, itu dipilah-pilah jadi yang kecil-kecil. Persis seperti yang Mbak Ina tadi lakukan. Nah, karena anak-anak istimewa kita itu berbeda banget satu dengan yang lainnya, kita seringkali nggak bisa nyontek 100% copy paste gitu ya dari yang orang lakukan gitu. Kita mesti kreatif banget gitu. Sikat gigi pun itu terdiri dari rangkaian perilaku yang kecil-kecil. Beberapa anak mengalami kesulitan menggenggam ya nggak Bu? Orang megang pensilnya aja begini susah gitu kan. Jadi megang sikat giginya juga kadang-kadang membuat mobilitas sikat gigi itu di mulutnya mereka jadi susah. Karena mereka megangnya tegang atau megangnya dari ujung begini kan jadi susah buat gini ya. Nah, itu observasi kita Bu yang penting. Kita Oke, oke. eh, eh, oh kalau gitu dia belum bisa sikat gigi kalau cara megang sikat giginya nggak kita betulin dulu.
ketika cara sikat gigi, megang sikat gigi kita betul kan anak harus belajar diferensiasi, memegang batang pensil untuk menulis dengan memegang batang sikat gigi untuk sikat gigi itu beda. Perilaku atau motorik halusnya beda gitu. Jadi itu Bu Ina yang Bu Ina tadi sebutkan itu sudah betul menurut saya. Jadi memilah-milah satu kegiatan besar menjadi perilaku-perilaku yang kecil-kecil. Jadi Bu, kita tidak punya kemewahan anak bisa langsung hanya dengan bekal kita menyuruh. Pegang sikat gigi, ambil odol, gitu. Nggak bisa. Kadang-kadang kita harus masuk ke dalam gitu. Nah, nanti pada usia-usia tertentu bukan kita yang maju, bapak yang maju gitu. Ya, misalnya anak laki-laki sudah mimpi basah, ibu bisa nggak? Ya kita, ibu apa sih yang nggak bisa ya nggak? Semua juga kita kerjain gitu. Tapi kita harus kasih porsi ke bapak. Pak, ajarin bapak. Bapak biasanya suka perlu dikasih arahan juga gitu ya. Pak, ini anak tadi malam mimpi basah. Sarungnya basah, celana dalamnya basah. Tolong ajarin caranya begini, begini, begini. Biarkan bapak di dalam kamar mandi. Paling denger denger teriak-teriak gitu ya. Bukan begitu, bukan nggak apa-apa namanya belajar. Aku mau sama ibu aja, mau sama ibu aja. Kita bilang, ibu ada di luar. Bapak juga bisa. Jadi kita juga mesti ngasih tahu ke anak bahwa bapak juga sama skillfulnya sama ibu. Jadi anak percaya gitu. Ya jadi itu ya pakai pakai metodenya apa? Discrete trial trainings. Kemudian itu tadi barusan Mbak Satyani bilang bahwa yang boleh sama nggak boleh gitu ya. Iya kan kita bilang ini ada oke tidak oke. Pakai bahasa apapun yang terbiasa di rumah. Cool not cool gitu kan. Nah, itu pakai kalau saya dulu ngajarinnya pakai kartu walaupun anak saya verbal. Merah sama biru atau merah sama hijau. Bagus. Jadi kita nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. eh, ada gambar-gambar perilaku gitu ya, misalnya memeluk 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 perempuan ya, ini anakku laki-laki, kemudian mengikuti dengan mepet itu kita ada fotonya semua. Belajarnya gimana? Kita deretin foto, kita minta mereka untuk mengelompokkan yang masuk kategori merah yang mana, yang masuk kategori hijau yang mana. Ketika dia udah bisa, kategori baru kita tambahin pengetahuan berikutnya. Yang ini nono ya, dulu aku pakai istilahnya nono ya. Nono. Nah, kenapa? Ya kita pakai kata-kata yang biasa kita pakai. Walaupun terlalu abstrak buat mereka. Tidak boleh. Tidak sopan. Gitu. Malu. Kalau aku dulu pakai malu gini. Aduh malu. Gitu. Dia jadi tahu kalau mamanya udah tutup muka itu malu. Itu nggak bisa. Jadi itu ya. Memilah juga. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dengan jelas. Anak-anak kita ini sulit kalau suruh belajar di area abu-abu. Gimana ya? Boleh sih, tergantung situasi. Ayah bingung dia. Lebih baik udah boleh atau nggak boleh, gitu kan? Area abu-abu kita jelasin ke yang normal. Maaf ya anakku, gitu kan? Cenderung rigid nih, tidak fleksibel. Buat dia boleh ya boleh, nggak boleh ya nggak boleh. Orang normalnya yang kita kasih pemahaman. Jangan semuanya kita bebankan ke anak kita, gitu. Jadi kurang lebih eh, saya menggarisbawahi apa yang diceritakan Ibu Nurmala itulah yang akan di, dialami. Jadi Ibu Bu Ina udah tepat kok yang Bu Ina lakukan memilah-milah itu tadi. Gitu jawaban sementara saya itu. Nah, Oke, ya terima kasih penjelasannya Ibu Neno. Jadi kalau saya boleh ambil apa namanya garis besarnya bahwa ketika kita mengajarkan suatu perilaku ya, misalnya semacam kayak toilet training, itu kita tidak bisa yang hanya sekedar apa namanya eh, ayo pipis atau buang air kecil di toilet. Nah, kita memang harus lebih konkret lagi ya buat Ibu iya. Neno ya. Kita harus ngebedah jadi bagian yang kecil-kecil, misalnya buka buka pakaiannya atau buka celananya di kamar mandi, lalu Iya, kemudian duduk di atas toilet misalnya, atau iya. kalau toilet jongkok jongkoklah Mm-mm. di toiletnya, terus kemudian setelah selesai bilas. Nah, itu berarti kita
apa namanya, tantangannya adalah kita ngebedah satu persatu kegiatannya dengan lebih Mm-mm. konkret Iya, gitu. Jadi lebih betul. kecil-kecil ya, itu mungkin apa namanya juga bisa kita terapkan ketika kita mengajarkan misalnya untuk apa namanya yang sudah mulai datang bulan gitu Mm-mm. ya. Nah, itu tuh tantangan tuh, itu juga itu tantangan yang saya rasakan Iya, 2 tahun terakhir ini ya, karena sama saya juga harus mengajarkan bagaimana caranya dia ketika datang bulan apa saja yang oke. harus Mm-mm. dilakukan gitu. Dan kita terbantu banget dengan, saya sih terbantu banget adanya pembalut yang model celana Oh ya, heeh. Halo, Pris nih. gitu, karena ternyata Ya. anak saya risih pakai ya Bu ya. Nah, ini kita sudah menghimpun pertanyaan dari para orang tua sebelumnya sudah dikumpulkan, jadi kayaknya saya langsung ke apa namanya, saya bacakan saja sesuai dengan yang sudah dikurasi. Ini untuk Bu Neno ya. Bu Iya, Neno, ini kan tadi kita ngomongin masalah mitos sama stigma ya. Terus kemudian pertanyaan dari para orang tua nih, bagaimana cara mengatasi mitos dan stigma yang sering dikaitkan dengan seksualitas anak-anak dengan autisme? Gitu. iya, Nah, mungkin Bu Neno bisa langsung dijawab dulu gitu, Bu. iya. Oke. Ada dua cara. Kalau ke anak-anaknya kita melakukan upaya tadi memberikan pengetahuan, ya. Kalau keluar kita advokasi ke orang luar, gitu. Ya, jadi ada edukasi dan advokasi. Edukasi ke anak-anak kita, advokasi keluar. Emang jadi orang tua dengan individu berkebutuhan khusus sekaligus memberikan jabatan pada diri kita sendiri, kita harus menjadi individu orang tua yang bisa mengadvokasi kondisi ke komunitas atau ke populasi yang apa namanya yang normal begitu ya, untuk menggambarkan nih anak kita seperti apa. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mengadvokasi gitu. Justru pilihan-pilihan kita untuk tidak mengatakan kepada orang lain, menyembunyikan, kemudian kita juga tidak tegas me- membahasakan anak ini ke orang lain gitu ya. Itu yang kesian anak kita nantinya, gitu ya. Jadi kurang lebih itu ada pendidikan untuk di dalam kita, kemudian advokasi untuk keluar. Jadi kita kumpulin itu sederetan. Jadi misalnya gini, eh, mitosnya apa? Mitosnya adalah anak-anak autistik cenderung melampiaskan dorongan birahinya secara agresif gitu misalnya. Oh, kita bisa bilang tidak semuanya gitu kan. Itu kan advokasi. Kenapa tidak semuanya bisa jelaskan seperti tadi saya jelaskan. Sebenarnya kan anak ke ibu-ibu tetangga gitu. Bu, ini kan anak-anak kayak gini sama juga perkembangannya sama anak ibu yang normal. Cuman memang harus diajarkan. Pada satu kali waktu dia nggak bisa mendorong hasratnya, itu juga hal yang sama yang bisa dialami oleh anak normal juga. Memang kita harus mengajarkan pada anak. Satu dua kali lepas kontrol ya mohon maklum ya Bu, dia sedang belajar gitu. Itu advokasi. Jadi juga jangan kita biarkan mitos itu menjadi semakin kuat karena kita tidak menjelaskan. Padahal kita tahu gitu. Jadi pilihannya adalah jadilah advokat yang baik gitu ya untuk apa namanya pengetahuan-pengetahuan dasar yang terkait dengan autistik termasuk juga dalam konteks seksualitas ini. Begitu jawaban saya. Mudah-mudahan eh, memenuhi harapan ya. Ya, oke. Tapi ini memang cukup jelas sekali ya, Bu ya, karena kita juga selain kita tidak hanya edukasi untuk internal keluarga atau ke anak-anak kita ya, tapi juga kita harus tidak tidak boleh putus-putus untuk melakukan kegiatan advokasi. Jadi kita kadang ya walaupun kita dengarnya capek, tapi memang kita harus perlu menjelaskan ke masyarakat kondisi anak kita, walau apa namanya, untuk mohon dimaklumin karena mereka punya batasan-batasan yang justru membuat anak-anak kita itu spesial dan Hmm. istimewa. Oke, nah ini saya juga apa namanya ada kaitannya nih, tapi ini pertanyaan ini mungkin lebih tepat untuk Ibu Ina ya, karena ini pertanyaan eh, untuk orang tua yang maksudnya untuk sharing pengalaman.
Untuk Ibu Ina, bisakah Anda berbagi tantangan yang Anda hadapi untuk mengajarkan batasan pribadi dan keselamatan seksual kepada anak Anda? Gitu. Nah, ini yang kita pengen tahu banget nih penerapannya. Mungkin Bu Ina bisa sambil langsung dijawab untuk sekaligus sharingnya, Bu. Baik, Mbak Satyani, terima kasih. Kalau mengenai tantangan mungkin sedikit banyaknya sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Tapi kalau untuk penerapannya seperti apa, cara-cara yang saya lakukan bagaimana, yang pasti learning by doing gitu. Karena kan memang kita melihat kemampuan anak, walaupun anak saya ini dua orang anak laki-laki dan dua-duanya berkebutuhan khusus juga autis, cuma memang berbeda walaupun labelnya sama autis, tetap kan untuk perlakuannya berbeda gitu. Untuk eh, anak-anak saya itu learning by doing. Jadi kalau untuk anak yang pertama mungkin sama seperti anak yang kedua, awalnya saya ucapkan secara lisan. Walaupun mereka itu belum mampu berbicara secara lisan, tetap saya soundingnya itu dengan kata-kata. Karena berharap lambat laun mereka paham apa yang saya katakan. Walaupun kata-katanya tidak seperti kita ajarkan kepada anak tipikal ya. Pasti kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti gitu, sedikit demi sedikit. Jadi setelah kata-kata itu ternyata beberapa kali kita coba ulangi masih belum paham, pakai gerakan. Jadi saya pakai gerakan seperti yang Bu Neno bilang, kita bawa, kita tuntun anaknya ke dalam kamar mandi, di situ saya tunjuk, misalkan buka atau lepas baju celananya. Saya tunjuk bajunya dulu, dilepas gitu. Terus celananya dilepas. Jadi secara sederhana saja gitu. Tapi untuk apa namanya instruksinya, soundingnya memang berulang-ulang sampai mereka paham satu persatu tahapannya. Nah, ketika sudah apa namanya dilakukan lisan, lalu gerakan masih kurang paham, kadang sedikit gambar. Jadi setelah selesai toilet trainingnya, biasanya saya bawa setelah keluar saya kasih gambar. Ini loh kalau di kamar mandi seperti ini nih kamu begini, nanti begini gitu. Tapi dengan kata-kata memang yang mudah dimengerti anak gitu. Nah, setelah itu untuk caranya kalau memang kita sedang lelah, saya biasanya ada pendelegasian wewenang nih. Gantian seperti yang Bu Neno bilang ke ayahnya. Ayahnya weekdays mungkin bekerja, nah weekend gantian. Ini tiba giliran si ayah yang menghandle anak-anak. Tapi kalau di sekolah, saya coba delegasikan wewenangnya itu ke shadow teacher. Jadi memang proses edukasinya ini bukan cuma untuk diri saya, tapi juga berbagi ke suami, ke neneknya di rumah, mungkin kalau ada sampai ke shadow teacher di sekolah. Jadi bagaimana apa yang saya lakukan di rumah itu bisa juga diterapkan di sekolah, dibantu oleh shadow teacher-nya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Gitu. Oke. Ya, ya, ya. Itu apa namanya tantangan ya yang seperti ya Bu Ina, eh, walaupun kerap akan ditemui dengan berbagai bentuk ya, tapi sepertinya Bu Ina sudah punya pakem ya untuk apa sih namanya? Karena Ibu hebat sekali Bu, punya dua, tidak hanya satu tapi dua ya. Saya punya satu aja, waduh, Ibu sungguh luar biasa Ibu. Nah Ya, itu untuk apa namanya? Untuk pertanyaan saya ini untuk saya sampaikan ke Bu Neno ya. Jadi di sini ada juga pertanyaan berkaitan dengan Bu Ina tadi, apa pendekatan dan teknik yang bisa digunakan untuk memastikan Ananda memahami konsep yang diajarkan. Nah, mungkin dari Bu Ina tadi udah sempat apa namanya, sempat menyatakan versinya beliau untuk anaknya, tapi mungkin ada secara general gitu, Bu Neno, teknik ya. yang bisa digunakan. Eh, Artinya kan setelah kita mengajarkan sesuatu, kemudian kita pengen tahu nih anak udah ngerti apa belum gitu kan? Ringkasnya itu kan ya. Eh, Seperti juga kita mengajarkan apapun pada orang lain gitu ya. Sangat penting untuk memberitahu kepada anak apa yang akan kita harapkan dari dia setelah kita ajarkan. Makanya anak juga butuh afirmasi bahwa dia sudah betul melakukannya. Gitu. Itu datangnya dari kita. Bapak Ibu, silakan kreatif menggunakan apapun, verbal boleh, ya, pakai apa namanya bahasa tubuh juga boleh, ya, jempol buat oke, misalnya ini buat tidak
masih salah gitu. Pakai kartu atau pakai apapun gambar gitu. Tapi yang jelas ketika anak diajarkan untuk misalnya membersihkan diri setelah buang air besar, kemudian dia melakukannya dengan betul, kita bilang, oke betul, itu bagus. Iya, itu yang ibu harapkan. Belajar apapun, salah satu kuncinya adalah berulang, tidak bisa sekali. Ya, jadi anak juga di sini lalu memasangkan perilakunya dia dengan respon kita. Ya, Eh, eh, misalnya saya pakai kata-kata yang biasa aja, cebok misalnya gitu ya. Cebok dia benar, kita bilang oke betul, seperti itu. Besok lagi dia cebok benar, oke betul. Jadi ngajarin kita ke kamar mandi itu nggak bisa 2-3 kali. Bisa berkali-kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali gitu. Ketika anak sudah tahu pasangannya, ini tidak salah. Dia melakukan salah lagi, kita bilang yang sama. Tidak salah. Kan? Itu adalah sinyal yang kita berikan ke anak-anak atas prestasi dia. Sudah paham atau belum paham. Gitu. Nah, eh, itu sebutannya pairing ya, memasangkan. Memasangkan perilaku dengan respon orang tua yang mereview apakah itu sudah benar atau tidak. Jadi itu, tekniknya itu dipasang-pasangkan. Tadi saya mau menambahkan, Bu Ina bilang learning by doing gitu ya. Tambah satu, learning by doing and making mistakes. Coba salah gitu. Alhamdulillah dikajarin sekali dia langsung bener. Tapi pasti ada aspek salahnya. Dan aspek salah itu tidak hanya di dia loh. Aspek salah juga bisa di kita. Kita pakai teknik yang salah. Misalnya kok ini anak nggak bisa-bisa. Oh salah teknikku. Ternyata aku nggak bisa memberikan perintahnya secara verbal aja. Kan setelah kita cobakan, kita baru tahu apakah itu cocok sama dia atau tidak. Gitu ya. Itu tadi salah satu tekniknya adalah dengan pairing, memasangkan antara perilaku dia dengan hasil review dari kita. Sudah betul atau tidak betul. Kurang lebih itu ya jawabannya. Sesuai nggak Bapak, Pak siapa atau Ibu siapa tadi yang bertanya? Ya, itu Ya. apa namanya yang pertanyaan yang sudah dihimpun Heeh. oleh kami sebelum Oke. Oh, apa sebelum namanya? mulai ini Ya, ya. Oh, oke. Iya, sebelum iya. kita Heeh. apa namanya memulai acara ini kan dari Yayasan Empati biasanya kami Sudah akan mengumpulkan ya pertanyaan. mengumpulkan pertanyaan. Nah, ini kita bisa apa lanjut lagi untuk berikutnya. Nah, ini untuk Ibu Neno nih setelah kita sudah menerapkan edukasi itu eh, kayak metode apa yang efektif untuk mengajarkan konsep sentuhan aman dan sentuhan yang tidak aman, Bu. Gitu. Oke. Nah, Eh, eh, waktu dan tempat, Bu. apapun jawaban saya perlu diingat bahwa metode dan teknik bisa beragam ya. Oke, ya Heeh, betul-betul. tapi memang apa namanya isu dari sentuhan aman dan tidak aman itu termasuk em, apa namanya isu yang harus kita pahami betul gitu. Metode apa yang efektif untuk nomor satu, selalu apapun yang akan kita ajarkan, kita pastikan dia paham apa yang kita maksud dengan sentuhan aman dan sentuhan tidak aman. Itu dulu. Karena kalau dia sudah paham itu, dia bisa menavigasi kan dirinya. Tapi kalau kita cuman bilang, oh ini aman, sentuhan aman, ini sentuhan nggak aman ya nak ya gitu. Kita nggak ngecek dulu dia paham atau tidak gitu. Atau berusaha menggunakan kata-kata lain yang apa namanya lebih bisa difahami gitu. Dalam banyak kasus pada anak-anak autisme yang juga mengalami masalah dalam konteks apa namanya kemampuan inteligensi gitu ya juga misalnya nonverbal juga kita seringkali membahasa ulangkan ini menjadi sesimpel boleh nggak boleh. Nah, sentuh tidak sentuh gitu. Apapun kata-kata yang kita pakai, mohon tidak memberikan apa ya nuansa bahwa itu tabu kata-katanya. Jadi pertanyaan yang banyak juga, Bu, mau pakai kata-kata apa sih nih kalau kita mau ngomong soal jenis kelamin perempuan laki? Kemarin kita udah diskusi kan ya. Kebanyakan orang tua memilih untuk menggunakan kata-kata
yang tidak ada hubungannya dengan itu untuk dijadikan itu gitu ya. Burung misalnya ya. Nah, kita masalahnya kan ketika lihat burung beneran, anak jadi konteksnya berubah. Ini burung yang mana nih? Burung beneran burung atau burung alat kelamin saya gitu. Eh, kata yang kata yang netral seperti kelamin itu bisa dicoba dipakai dulu. Asalkan kita ngomongnya jangan pakai kitanya sendiri lah ragu atau kitanya sendiri abis itu ketawa-tawa gitu ya. Tahu kan kamu kelamin gitu kan enggak. Kalau kita mau ngomong kelamin yang tegas ngomongnya. Itu namanya kelamin gitu. Beda perempuan, beda laki-laki. Kelamin perempuan, kelamin laki-laki. Berarti sebelumnya harus diajarkan dulu perempuan dan laki-laki gitu kan. Baru kita bisa sambungkan kelamin perempuan sama kelamin laki-laki. Jadi metode apa yang efektif? Tadi discrete trial training juga bisa dipakai ya. Kemudian yang tadi memilah antara yang boleh dan tidak boleh. Boleh itu kita kumpulkan semua perilaku yang kita maksud dengan sentuhan aman. Sentuhan aman itu apa aja misalnya, Bu? Kan sentuhan aman itu tidak selalu kita konotasikan dengan seksual juga. Tapi sentuhan aman secara keseluruhan dalam konteks dia berinteraksi dengan orang lain. Salaman sentuhan aman. Menepuk bahu sentuhan aman gitu ya. Dengan sentuhan tidak aman. Ya, paling gampang sih Bu, paling gampang ya memang pakai gambar atau pakai boneka. Kita punya satu set boneka laki-laki dan boneka perempuan, gitu kan. Ketika kita bilang memegang payudara, daripada kita bilang tidak boleh megang mimi, gitu. Susah kita nanti jelasinnya. Ketika anak udah menjadi lebih besar, bilang itu payudara. Nggak ada yang salah kan bilang itu payudara. Jadi boleh nggak? Boleh, boleh. Yang penting anak mesti lihat apa yang dimaksud, paham apa yang dimaksud baru kita bisa. Atau pakai video modeling. Bapak Ibu bisa bisa cari di YouTube, review sendiri mana video yang menurut Bapak Ibu aman untuk ditonton, kemudian kita tonton bareng. Boleh tidak? Banyak kok di YouTube juga gitu. Nah, teknik yang lebih detail sebetulnya Bapak Ibu silahkan ke kanal YouTube-nya Empati, udah banyak banget itu ya. Apa namanya? Apa namanya? Video-video yang memang ditujukan untuk aspek pendidikan atau aspek pemberian pengetahuan. Itu kira-kira ya. Nah, Ya, ya, ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparannya, Ibu Neno. Nah, ini untuk ada lagi nih pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Ina. Ya, ini apa perubahan atau perkembangan positif yang Anda lihat pada anak Anda setelah mendapatkan edukasi seksual yang tepat? Gitu. Nah, ini Hmm. Ibu gimana nih? Gimana nih, Bu? Iya, setelah diedukasi bertahap, tentunya dari mulai kecil hingga sekarang masuk pubertas, alhamdulillah sih nggak sia-sia ya. Jadi pasti Ya, ada apa namanya hasilnya. Di Mhm. antaranya anak saya sudah mulai adaptif jika dibawa kemana-mana, terutama ke tempat umum. Jadi saat dia di sekolah, saat nonton bioskop atau saat di stasiun sudah paham dia ketika mau buang air itu harus menuju toilet yang mana. Jadi kan ada dua toilet berdasarkan gambarnya. Nah, di Hmm. situ dia sudah bisa membedakan, oh ini aku harus masuk ke sini gitu. Awal-awal itu saya mendampinginya tuh pura-pura membebaskan dia. Oh ya, cari sendiri saya bilang gitu. Tapi dari jauh tuh saya pantau kan, ini benar nggak masuknya gitu. Ketika Hmm. masuknya benar, oh saya lihat nih agak sepi nih. Saya tengok sedikit, mulai ditutup pintunya. Berarti memang ada hasil dari edukasi yang saya lakukan bertahap dari dia kecil gitu. Dia sudah Hmm. tahu tutup pintunya, terus sudah mampu juga membersihkan alat kelaminnya dan untuk menyiram kotorannya sudah mampu. Jadi di situ untuk di tempat umum sudah mulai adaptif, lalu sudah mulai timbul rasa malu. Jadi dari diajarkan budaya malu itu yang sederhana, dia sudah paham. Ketika dia mandi di rumah, ada kalanya saya lupa gitu, aduh naruh kacamatanya di mana gitu kan. Saya langsung masuk kamar mandi, nggak tahu kalau dia sedang mandi. Tiba-tiba dia langsung tutup muka, mama aku malu tutup pintunya, cepat keluar gitu. Langsung otomatis dia langsung bilang seperti itu, oh iya maaf maaf gitu, lupa. Dalam hati juga berpikir kan, oh ya alhamdulillah nih berarti ada hasilnya juga gitu, sudah Oh, mulai ya, ya. timbul rasa malu. Dan yang ketiga setelah diedukasi bahwa
memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari jenis kelamin, penampilan dan segala macamnya yang dia mulai pahami, dia sudah mulai bisa membedakan nih kebutuhan dia sebagai laki-laki. Jadi kalau misalkan kami lagi membeli topi misalkan, terus saya tanya, saya suka goda dia, mau topi yang biru atau yang pink? Aku yang biru, kan aku laki-laki. Aku bukan yang pink. Kalau yang pink itu untuk si A gitu, dia sebutkannya tuh teman atau saudaranya yang dia apa namanya dia pahamin gitu. Itu untuk perempuan mama, bukan untuk saya gitu. Nah, terus kalau untuk apa namanya, selain kebutuhannya dia sudah paham, mulai sekarang itu mulai mengontrol dirinya. Yang tadinya kan kalau melihat temannya yang lawan jenis tuh, kalau dia suka gemes main colak-colek aja. Kadang memang kemarin sempat kecolongan juga mencium temannya gitu kan. Udah di situ apa namanya, setelah saya edukasinya juga ini dilihat dari sikonnya ya. Kalau dia lagi mood, otomatis saya nggak bisa memberikan nasihatnya dengan leluasa gitu, karena dia paham sekarang tuh dia harus tricky sekali gitu loh. Jadi ketika diberikan nasihat, dia juga udah paham nih alurnya mau kemana nih mamahnya gitu kan. Pasti langsung ngomong, sudah mama, sudah cukup bicaranya gitu. Jadi dia pikir ya sudah, aku sudah tahu aku salah gitu. Makanya ketika moodnya lagi baik, baru di situ saya kasih masukan, nanti jangan pegang-pegang temannya lagi ya, dilihat aja. Saya bilang gitu. Apalagi mencium itu tidak boleh. Itu dia malu sekali gitu tuh, kejadian pertama dan mudah-mudahan yang terakhir gitu, dia malu sekali gitu. Sampai akhirnya dia bilang, "Ya sudah mama, sudah, aku tahu gitu." Jadi sekarang kalau melihat temannya yang dia sukai atau mulai tertarik, dia cuma diam aja kayak salah tingkah gitu. Alhamdulillah sudah mulai terkontrol gitu. Kurang Oh, lebih oke, oke, seperti oke. itu ya. Ya, berarti kita bisa konklusikan bahwa perubahan positif itu dia memahami memahami instruksi, terus kemudian ada perubahan perubahan dia mengikuti arahannya kita gitu ya, Bu Ina ya. Terus, nah Betul. ini apa namanya? Selain pertanyaan yang sudah dihimpun, aku udah ngeliat nih ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan oleh para audiens lewat kolom chat ya. Jadi apa namanya, saya sudah kurasi dan sudah dipilihkan mungkin untuk Ibu Neno dulu nih. Ini bagaimana cara mengajarkan atau menahan hasrat seksual anak? Karena ya itu Bu, kita kan dulu kita ada stigma kadang anak autis suka menampakkan perilaku tidak pantas gitu. Jadi Ya, mungkin tidak pantas itu norma kita ya, tapi kan buat mereka belum memahami aturan itu gitu loh. Nah, itu cara mengajarkan dan menahan hasrat itu di depan, terutama untuk kalau ya, di depan umum ya. Nah, itu betul. bagaimana Bu Neno? Mungkin ada Ya, eh, teknik khususnya. eh, gini, apa namanya? Seringkali hasrat atau dorongan birahi, dorongan seksual gitu muncul jika anak sedang tidak terokupasi oleh kegiatan-kegiatan lain. Jadi dia lagi nggak sibuk, dia lagi nggak ngapa-ngapain, ya banyak waktu luangnya kemudian dia terekspos misalnya dengan apapun yang ada di sekelilingnya gitu ya. Lihat perempuan cantik aja kadang-kadang bisa bisa membangkitkan birahi kan. Padahal lihat sambil lewat atau lihat Doraemon sama pacarnya tadi gitu ya. Jadi apapun yang di luar bayangan kita gitu ya. Jadi eh, nomor satu kuncinya adalah jadwal pada anak-anak itu penting dan wajib, harus ya, anak-anak terbiasa punya jadwal sehingga tidak banyak waktu kosong yang bisa membuat mereka punya kesempatan lebih banyak untuk mengentertain apa namanya dorongan-dorongan pada diri dia. Itu satu. Yang kedua, eh, mengentertainnya dengan cara apa gitu kan. Kalau di rumah lalu sudah dibilang tidak boleh, dosa, jangan, stop. Ini kan nggak punya saluran nih. Anak-anak ini
strategi untuk memecahkan masalahnya kan terbatas. Saya sebut dengan coping strateginya. Emosi, mengeluarkan, mengekspresikan emosi agresif. Kemudian apa tadi bahasanya, Bu, emosinya? Eh, iya, agresif atau menampilkan perilaku yang tidak sopan gitu. Tidak sopan menurut orang normal. Atau yang tadi saya baca di kolom chat, ya. Eh, Memegang, menyentuh pahanya sendiri terus-menerus gitu. Me- Menggosokkan penisnya ke ubin gitu ya kalau kita baca ya, ke lantai gitu kan. Eh, Jangan kita menerjemahkan itu sebagai perilaku jorok atau perilaku yang kamu ini nggak boleh. Dia nggak ngerti, nggak boleh. Karena apa yang dia pahami adalah ada efek nyaman dari dia melakukan itu. Efeknya enak dan nyaman kan itu yang dia pahami. Kemudian kita masuk dengan bahasa abstrak, sopan tidak sopan, gitu ya. Heeh. Boleh nggak boleh, dosa nggak dosa, nggak sampai Bu ke sini. Gitu. Caranya apa? Satu cara yang para orang tua bilang lumayan efektif, jadi ini evidence base ya, adalah distraksi, memindahkan perhatian ke perilaku lain. Kalau masih di dalam rumah, barangkali kita masih bisa tahan dia ngamuk gitu ya. Distraksi Bu, pindahkan. Gitu. Kalau anak menyentuh alat kelaminnya, menggosokkan alat kelaminnya ke benda, itu salah satu pemahamannya adalah dia mendapatkan kenikmatan dari perilaku itu. Itu kan. Sebelum kita bilang itu dosa, harus ada perilaku pengganti lain di mana anak juga merasa nyaman dengan itu. Ini terkait dengan pertanyaan berikutnya lagi. Ini nyambung nggak apa-apa ya, Bu ya, saya sekalian ya. Karena tadi saya baca ada Ya, ya, bapak nanya, silakan. Ha-ha. ya, boleh nggak sih lalu diajarin apa namanya masturbasi gitu. Hmm. Ya kan ada pertanyaan itu. Ya, ya, ya. Ya, Pertanyaan kita semua sih, Bu. Itu iya. kita juga Tepatnya kita semua penasaran. nanya itu. Ha-ha. Gitu. Nah, Ya, Pak, Bu, bukan boleh tidak boleh. Karena kalau boleh tidak boleh saya kembalikan ke values yang Bapak Ibu anut gitu. Karena pada intinya, pada akhirnya, masturbasi itu kalau nggak diajarin juga anak udah melakukan gitu kan. Sekarang poinnya adalah apa kemewahan yang kita punya dalam anak kita kondisinya kayak gitu. Mengajarkan untuk melakukan di tempat yang proper. Tidak boleh di luar. Lakukan di kamar mandi, lakukan di kamar. Setelah kamu mimpi basah, apa yang harus dilakukan? Cuci celananya. Tidak boleh langsung masuk ke dalam keranjang cucian sehingga Mbak yang nyuci nantinya gitu. Itu Bapak Ibu kemewahan yang kita punya. Perilaku kebersihannya. Kita mengajarkan itu dengan emosi yang kita juga datar gitu kan. Tidak menganggap itu sebagai memalukan, tetapi bilang, oke, basah kan? Nah, ayo kita cuci. Sama juga ketika menstruasi kan. Ya menstruasi bukan kenikmatan yang diperoleh, tapi kan anak bisa tembus kemana-mana itu. Darahnya ke baju, ke celana sehingga orang lain bisa lihat kan apa? Mencuci, membungkus, pembalut, dan lain-lain. Distraksinya ke arah pemahaman akan perilaku apa yang harus dia lakukan ketika dia mimpi basah. Kalau anak tidur sendiri kita juga nggak tahu apakah mimpi basahnya karena mimpi atau dia sebetulnya melakukan masturbasi sesuai dengan pemahamannya dia cara melakukannya gitu. Ya, jadi kalau Bapak tanya ke saya boleh atau tidak boleh, saya tidak akan menjawab boleh atau tidak boleh, tapi saya akan menjawab ajarkan cara dia untuk di tempat mana bolehnya, perilaku apa untuk membersihkan diri dan seterusnya. Itu tantangan kita di situ. Gitu. Kalau kalau saya bilang boleh, yang kontra akan banyak banget. Ibu Neno kok ngajarin sesuatu yang dosa, misal. Itu bukan di ranah saya, gitu ya. Jadi kurang lebih itu tuh. Nah, termasuk itu tadi menggesek-gesekkan kelamin dan seterusnya distraksi daripada kita teriak-teriak bilang dia nggak boleh. Nggak boleh, ingat ya nggak boleh. Begitu dicabut kenyamanannya, kenikmatannya, dia tantrum. Lah iya pasti tantrum. Gitu. Jadi di distraksi kemudian dipindahkan ke perilaku lain pelan-pelan. Tidak dalam satu kali
berhasil. Gitu, Ya, 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 ya. kurang lebih ya. Ya, oke, baik ya. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk pertanyaan. Karena ini tidak hanya, saya yakin tidak hanya satu, tapi banyak sekali orang tua yang juga mengalami tindakan, maksudnya mengalami pengalaman-pengalaman ketika anak kita sudah sampai pada tahap apa namanya, tahap pubertas ini ya Bu ya. Nah ini untuk pertanyaan yang tepat nih untuk Ibu Ina nih. Jadi anak saya ASD 8 tahun. Yang bisa dilakukan sebelum masa pubertas ini gimana ya? Karena kan kita juga apa namanya, tidak bisa, kita itu pubertas itu adalah hal yang pasti dan bisa kita perkirakan akan datang, walaupun mungkin waktunya itu berbeda-beda ya untuk usia anak ya. Nah itu untuk Bu Ina, eh, sebelum apa, adakah cara Bu Ina untuk menyiapkan masa pubertas bagi Ananda di rumah? Itu gimana? Waktu dan tempat Bu, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Satyani. Kalau untuk pembekalan sebelum masa pubertas, mungkin tadi yang sekilas saya infokan adalah membekali dulu nih 8 kemandirian dasarnya. Di antaranya makan minumnya bisa sendiri nggak, pakai baju lepas bajunya bisa sendiri nggak, pakai lepas sepatu bisa sendiri nggak, buang air kecil dan besar hingga mandi sendiri. Nah, kalau 8 ini sudah oke, dijalanin pelan-pelan. Nah, kita fokuskan ketiga kan yang tadi memakai dan melepas baju sendiri, ditambah buang airnya bisa sendiri sama mandinya bisa sendiri. Sambil kita juga edukasi bahwa ada perbedaan jenis kelamin nih, ada perempuan dan laki-laki secara bertahap sesuai dengan pemahaman si anak gitu. Jadi si anak sudah paham bahwa dirinya ini laki-laki atau perempuan gitu, orientasinya kemana, terus dari mulai pilihan-pilihan yang dibuat kan dari baju, mungkin yang sudah Bu Neno jelaskan juga tadi kan, dari mulai penampilan gitu, penampilan luarnya itu seperti apa, kadang bisa kita gambarkan di masa-masa dini usianya ya, karena saya juga dulu sounding sih ke anak saya bahwa saya kadang suka tanya-tanya gitu, ini untuk bapak ini kan dia sudah kenal beberapa tetangga, bapak ini laki-laki atau perempuan ya gitu. Oh dia misalnya jawab oh laki-laki, oh begitu. Kalau laki-laki itu karena rumah kami dekat masjid ya, jadi saya bertanyanya seputar yang terdekat. Lalu kalau sholat dia di masjid tuh pakai apa ya? Mau pakai sarung apa mau kena, saya bilang gitu. Nanti dia jawab oh pakai sarung. Jadi sudah ada identifikasi mengenai penampilan, lawan jenis, sampai nanti akhirnya kan ketika berkembang pemahamannya mulai menanyakan alat kelamin. Oh alat kelamin saya ini sama alat kelamin mama beda atau enggak gitu. Saya jelaskan kalau beda tentu beda karena mama perempuan kamu laki-laki gitu. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang coba kita ajarkan. Pastinya itu nggak langsung instan juga dikasih semuanya gitu ya. Pasti ada tahapan-tahapannya yang memang untuk anak berkebutuhan khusus itu memerlukan ekstra sekali gitu. Bahkan sampai saat ini pun saya tetap berproses untuk mengajarkan ke anak-anak sedikit demi sedikit, itu masih berlangsung. Kurang lebih seperti itu, ketika sudah mulai paham, nanti begitu masa puber insya Allah dia sudah memiliki bekal lah sedikit kurang lebih. Nanti tinggal ditambahkan lagi sesuai usia dan pemahamannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Ini kayaknya jawaban Bu Neno, sorry maaf, jawaban Ibu Ina nih pas banget di pengalaman saya. Jadi kita melakukan identifikasi ini ya Bu, ya berarti identifikasi jenis kelamin. Kalau bahwa ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Nah, apa namanya, dari alat vital yang kamu miliki, kamu apakah kamu laki-laki ataukah kamu perempuan gitu ya Bu ya. Terus kemudian saya kadang-kadang saya sama apa namanya, ayahnya juga sering menerapkan nih, ini bentuk bentuk tubuh kita. Nah ini berbeda, kamu eh, karena kamu perempuan kamu seperti ibu, dan saya akhirnya saya melihat dia pernah mencoba memakai apa pakaian dalam saya gitu misalkan, oh dia sudah mengerti bahwa dia identitasnya adalah perempuan gitu. Mungkin itu adalah tahap awal berarti ya Bu ya, untuk mempersiapkan dia apa namanya, memasuki masa pubertasnya nanti melalui identifikasi diri sendiri Iya, gitu. Nah, betul. terus kemudian, nah
ini juga nih tantangan. Ada satu pertanyaan, bagaimana menarik minat anak untuk mau mempelajari itu, Bu? Karena kan kadang-kadang boro-boro mau belajar, kadang-kadang kita panggil aja masih melengos, mungkin nggak mau, pandangannya masih tidak mau fokus ke Hmm. kita. Nah itu mungkin Ibu Ina ada cara yang ini untuk menarik minatnya, Bu? Betul. Kalau untuk anak yang masih kecil, apalagi belum verbal seperti anak kedua saya, yaitu memang tantangannya tersendiri ya. Jadi kita memang nggak bisa yang langsung sounding verbal terus kelar gitu. Memang bertahap dulu. Biasanya saya pakai buku-buku kan. Dia dilihat dulu ketertarikan anaknya dalam hal apa nih? Dalam hal mainan atau dalam buku-buku cerita gitu. Kebetulan anak saya yang kedua ini sama buku tuh, wah dia pencinta buku sekali gitu, walaupun belum bisa berkomunikasi secara lisan, tapi dia selalu untuk buku dan puzzle itu nomor satu. Nah ketika dia main puzzle, mungkin ada gambarnya, disitulah mulai tanya jawab atau tidak kita yang sounding. Oh ini laki-laki sama seperti kamu gitu. Tuh lihat dia pakai celana. Atau kalau ada yang perempuan, ini perempuan seperti mama gitu. Jadi rambutnya seperti ini kalau yang perempuan, kalau laki-laki seperti ini. Jadi memang kita sesuaikan saja dengan minat si anak apa, dan lihat moodnya dulu nih, lagi mood nggak. Biasanya anak-anak kalau lagi moody nggak Ya, bakal ya. mau. Seperti kita juga nggak bakal mau sih kalau lagi belajar pas moody kan. Kurang lebih Ya, ya, ya. seperti itu. Iya. Oke, oke, oke. Nah, ini nih ada pertanyaan menarik nih, satu lagi nih. Ini bisa saya tujukan baik ke Ibu Neno maupun Ibu Ina. Nah, ini apakah hukuman boleh dilakukan bila anak terus melanggar kesepakatan? Nah, Oke, ini, mungkin dari Ibu Neno dulu ya. oke, Nah, waktu ya. dan tempat dulu. Eh, Bapak Ibu, eh, pemberian hukuman dan reinforcement ya, hukuman dan hadiah ya, itu memang sudah sejak zaman dulu dipakai oleh para orang tua untuk mengajarkan disiplin pada anak, untuk mengajarkan atau untuk membentuk perilaku-perilaku baru pada anak, gitu ya. Nah, eh, apa namanya, pro kontranya juga lumayan kaya gitu ya, antara boleh atau nggak boleh gitu. Kalau saya lebih melihat pada bagaimana kita mengartikan hukuman dan hadiah, gitu kan? Punishment and reinforcement, ya. Reinforcement itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mendorong anak kembali melakukan sesuatu yang kita harapkan pada dia. Kita reinforce terus, ya. Jadinya Bapak Ibu bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan hadiah sebagai penterjemahannya dari reinforcement gitu. Pada satu titik si hadiah ini udah nggak ada maknanya lagi buat dia karena keseringan dapat gitu. Hukuman juga begitu. Kalau hukuman misalnya kita terjemahkan sebagai, ya kalau zaman dulu kan sering kalau nggak itu dimarahin, dimarahi sebagai sebuah bentuk hukuman atau disentil sebagai bentuk hukuman, disentil, tangannya dipukul misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita terus-menerus menggunakan itu sebagai hukuman, udah nggak ada artinya lagi nantinya. Karena dia bilang paling cuma disentil, paling cuma dipukul tangannya gitu. Makanya eh, ada pendekatan baru menerjemahkan hukuman dan reinforcement tadi, penguatan tadi, adalah dengan menarik apa-apa yang dia sukai dan dia nikmati dari dia sebagai penterjemahan baru dari hukuman. Jadi misalnya udah dibilang kalau buka baju harus di dalam kamar mandi gitu misalnya ya. Dia tiap buka masih di luar, masih di ruang tamu lagi, masih di ruang tamu lagi gitu. Kita tarik kesukaannya dia untuk sementara. Kalau kamu buka bajunya masih di ruang tamu gitu misalnya. Ya, hari ini kamu tidak boleh mengakses YouTube misalnya. Ya, itu kita tarik kesenangannya. Gitu. Nah, kesenangan anak ini kan berkembang. Jadi lebih aman buat kita karena variasi kesenangannya kita ikuti dia gitu.
Kalau dia lagi seneng, anak ini kan kalau udah seneng sesuatu suka nggak bisa di stop ya. Kalau lagi seneng nempelin stiker terus saja nempelin stiker nggak berhenti berhenti gitu ya. Sampai kita kewalahan stikernya habis, beli lagi beli lagi. Itu yang kita tarik dulu. Heeh. Tapi kalau kita lihat ini sudah tidak nggak ngefek lagi gitu ya. Kita harus cari lagi apa yang bisa kita tarik dari dia. Tapi kita harus konsekuen ketika dia kembali dan melakukan dengan baik ya kita balikin lagi hak itu gitu. Jadi itu. Jadi bukan kalau ditanyain boleh nggak boleh ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kita harus milih eh, sebisa mungkin atau jangan menggunakan hukuman fisik pada anak. Jangan. Karena itu sekarang udah ada undang-undangnya, kita nggak boleh melanggar undang-undang kita nanti gitu kan. Jadi itu ya antara hukuman dengan reinforcement. Tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kalau hukuman tujuannya adalah untuk menekan perilaku yang tidak dikehendaki. Kalau reinforcement tujuannya adalah untuk eh, bukan untuk membuat perilaku yang kita inginkan lebih sering dia lakukan gitu ya itu definisinya Bapak Ibu ya. Itu barangkali Bu Ina kali bisa dalam bahasa yang lebih sederhana yang sehari-hari dilakukan gitu. Ya, ya mungkin Ya, Bu Ina bisa langsung ya. berbagi mengenai masalah pemberian apa boleh atau tidaknya untuk pemberian hukuman ini dan apa efeknya bagi Ananda gitu. Silakan Bu Ina. Baik. Tadi saya setuju banget, relate banget sama Bu Neno ya mengenai hukuman gitu. Memang awal-awal kan kita kasih reward nih supaya nggak mengulangi hal-hal yang dia lakukan. Tapi ternyata reward itu malah bikin bosan. Seiring bertambahnya usia, anak saya tuh sudah paham, apa namanya, kayaknya udah nggak ada faedahnya lagi nih dikasih reward gitu. Dia juga Hmm. lebih pintar, jadi kita kadang adu pintar juga sama dia. Ya salah satunya Ya. akhirnya ditarik. Yang tadinya boleh main gadget kan, awas nih kalau misalnya nanti colak-colek temennya lagi di pengajian nanti mama tarik gadgetnya gitu kan. Dan dari situ tuh mulai kan ada perubahan, ditarik gadget pun nanti dia udah biasa gitu kan, nanti juga bisa ambil punya siapa gitu kan kalau ada punya neneknya yang nganggur. Jadi kita benar-benar tricky adu pintar nih sama anak karena seiring bertambahnya usia pasti dia juga lebih cerdas lagi gitu. Jadi ketika misalkan dia lagi main, ya syukur alhamdulillahnya tuh di rumah dia belum tahu tombol wifi ada di mana gitu. Jadi pas dia lagi melanggar aturannya, terus nggak boleh main gadget, tiba-tiba main gadget neneknya di atas, kalau diambil kan bakalan tantrum, drama bakal nih semalaman gitu. Daripada saya terkuras energi saya matikan aja tombol wifi-nya. Terus tiba-tiba nanti dia turun kan, kok tidak ada sinyal ya? Oh ya tidak, apalagi kalau yang dilihatnya tidak bagus, jadi sinyalnya udah nggak mau. Jadi pakai trik bohong dulu gitu sampai apa namanya untuk keamanannya sebenarnya tuh untuk narik aja sih supaya dia nanti aware lagi bahwa kesalahannya di mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Memang kita adu pintar ya ujungnya kayak gitu, tapi harus paham juga minatnya apa sih. Nah dari minatnya itu yang bisa kita tarik ulur gitu. Ketika dia buat kesalahan, bisa nih kita batasi nih biar jadi shock terapi juga buat si anak gitu. Kurang lebihnya. Ya, ya. Heeh. Ya, menurut saya ini suka banget di kalimat terakhir Ibu Ina, bagaimana kita jadi adu pintar. Jadi ini adalah bukti nyata ya bahwa anak kita itu spesial. Artinya apa? Dia mungkin memang cara berpikirnya berbeda, tapi ini anak-anak yang cerdas. Ya, aku juga mengalami ketika kita tidak boleh atau kita memberikan reward, semakin lama reward ini semakin tidak menarik kalau kita ngasih ini yang sama bosen ya, gitu. Jadi dia akan mencoba mencari reward lain yang lebih menyenangkan yang mungkin jangan-jangan justru buat kita tunggu-tunggu ini tidak bagus untuk dia gitu. Jadi kita harus cari ngakalin gimana caranya kita kasih supaya dia tetap tertarik, adu pintar gitu. Ini bukti nyata bahwa anak kita itu anak-anak yang cerdas. Baik itu mungkin pertanyaan penutup ya karena apa namanya waktu juga sudah kita sudah ngobrol sudah sedemikian banyak dan banyak informasi sekaligus pengalaman yang bisa kita petik ya dari sini. Jadi kalau saya boleh kasih rangkuman bahwa di sini kita eh, lihat kita mulai dengan pembedaan seksualitas atau pubertas yang terjadi pada anak tipikal maupun anak kebutuhan khusus ya anak spesial ya gitu. Gimana kita
ada mitos yang beredar di masyarakat gitu, misalnya bahwa anak anak spesial itu aseksual atau libidonya rendah. Ternyata dari Bu Ina justru membuktikan bahwa tidak seperti itu. Mereka juga punya hasrat, itu juga punya, bahkan juga dari Ibu Neno juga memaparkan itu tidak benar adanya. Jadi kita pun juga harus sebagai orang tua juga harus bersiap, tetap bersiap kritis, namun tidak berarti kita juga harus takut ya gitu. Kita juga ada rangkaian kegiatan perilaku, misalnya kayak belajar diferensiasi, discrete trial training itu ya yang Ibu Neno ceritakan. Bagaimana kita kerap terus melakukan edukasi sekaligus advokasi gitu. Bagaimana kita juga apa namanya mengajarkan melalui respon atau pairing ya Bu Neno ya. Ya. Dan akhirnya kita tutup dengan pemberian punishment sama reinforcement gitu. Ya, mungkin uh, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Neno dan juga Ibu Ina. Terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktunya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini juga semoga ini bisa menjadi insight yang bagus untuk kita para orang tua, dan semoga untuk juga, oh ya, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan teman spesial empati yang sudah menonton dan berpartisipasi, dan juga untuk mengajak kalian semua keluarga empati untuk mengikuti Instagram @yayasanempati atau TikTok @seputar autisme untuk informasi mengenai tips dan penanganan anak dengan autisme. Baik, sampai di sini saya Satyani Adiwibowo selaku moderator mengundurkan diri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai Terima jumpa kasih. lagi untuk cerita empati selanjutnya. Ya. Ibu-ibu terima kasih banyak ya, senang banget. Luar biasa hari ini. Ya, luar Antusias. biasa.